2. Selamat sore guys, sama gue lagi Nofreno Del Vero dari aktivis pekerja bandara. Nah, di samping gue ini ada ciwi-ciwi dari pramugari Garuda Indonesia yang katanya pengen nyalonin jadi ketua umum dan sekjen. Nah, gimana sih konsepnya mereka tuh pengen jadi ketua umum dan sekjen? Nah, makanya gue pengen tanya ke mereka, motivasi mereka tuh apa sih sebenarnya? Cewek-cewek nih pengen jadi ketua umum yang seharusnya mereka tuh berkarir gitu kan, terus jenjang ke depannya tuh mereka tuh pengen tanda kutip tuh pengen foya-foya lah atau pengen main-main gitu kan daripada ngurusin orang banyak. Nah, kalau pengen lebih tahu dalamnya sekarang kita kenalin dulu, perkenalan biar teman-teman tahu nih cewek-cewek cantik nih. Mungkin dari mbaknya. Oke. Thank you Brother Frendo buat waktunya. Ini cukup lama nih kenal Brother Frendo nih dari zaman perjuangan dia dulu untuk para buruh ya. Sampai sekarang dia udah eksistensinya di bandara sebagai pejuang pekerja bandara. Bisaan dia. Ya, nama gue Yosefin Trisan Ecclesia, pekerja di PT Garuda Indonesia, jabatannya sebagai awak kabin Garuda Indonesia. Thank you, join dari 2014 dan masuk di Serikat Pekerja itu sebagai anggota biasa 2015. Awalnya yang kenapa gue jadi tertarik sama serikat, tadi gue males sih, soalnya gue lihat kayaknya gue nggak punya passion lah di organisasi gitu. Tapi di saat itu begitu gue mendapatkan kebijakan dari perusahaan pensiun 36 di mana pada saat itu yang mengusahakan gua pensiun 46 diperpanjang lagi 10 tahun itu adalah dari Serikat Pekerja, di mana ketua dan sekjennya pada saat itu Mas Zainal sama Mbak Jacqueline justru malah mereka yang menawarkan datang door to door, datang kepada, Jadi nyamperin tuh satu-satu. iya, nyamperin mereka Itu tuh lagi terbang, bukan terbang. di rumah ya. Bukan, lagi terbang kan tahu, iya kami tuh mau perjuangin pensiun, kamu mau gini-gini. Ya jelas aja gue yang gak mungkin gak mau ya gue pensiun diperpanjang. Gue juga butuh kan ibarat kakak cari kerja. Tapi lu tuh kenal IKG itu pertama kali dari mana? Kenalnya pas itu ada sih dari satu staf lagi. Namanya Mas Amin kalau nggak salah tuh ya, Mas Amin itu di situlah gue daftar dari dia. Tapi gue nggak tahu apa yang dilakukan IKG. Gue ikut-ikut aja. Jadi lu pertama kenal IKG itu cuma pengen ikut-ikut aja lah gitu. Ikut aja karena gue tahu kata yang promosinya waktu mendaftar kan ini untuk memperjuangkan hak-hak ini pekerja kalau ada masalah. Oh ya udah gue setuju, organisasi bagus menurut gue. Tapi gue nggak tahu nih kegiatannya apa aja di dalam. Nggak pernah pun ikut tahu gitu. Oh, jadi kalau misalkan nih gue gue lupa nih Mbak Putri ini tadi diem aja nih tadi, gue sampai lupa nih. Gue sampai lupa saking serunya si Ipin ngomong, gue sampai lupa ngenalin mbak yang cantik ini gitu. Coba Mbak kenalin dulu lah biar temen-temen kenal lah. Halo Mas Maido. Iya, nama saya Putri. Sejak terdaftar di IKG itu sebagai anggota saja biasa, anggota biasa itu dari awal berdirinya IKG sampai sekarang. Jadi tetap bertahan konsisten di IKG. Jadi pertama IKG itu terdaftar sebagai serikat, Mbak Putri udah berkecimpung di IKG. Berarti tahu nih seluk beluknya IKG sampai sekarang nih, sampai IKG itu dikenal di Indonesia ya. Karena beberapa kasus yang kemarin IKG angkat itu, berarti Mbak Putri udah berkecimpung nih di IKG. Berkecimpung langsung sih tidak, gitu. Hanya mengikuti. Jadi tim hore gitu ya? Tim hore-hore, huru hara. Tapi nggak pakai pom-pom ya. Cukup seru sih ngobrol sama berdua ini karena gue juga udah lama sih kenal sama mereka ini. Dari pertama gue dulu kenal sama Ipin tuh waktu itu gue kenal di Bali. Pertama seminar di Bali, gue pakai batik. Gue pakai batik waktu itu gue disangkain cleaner men. Gue disangkain cleaner sama. Sorry di situ gue belum passionnya di serikat di situ, baru kayak
Ya ini elah, siapa sih, ini gitu. siapa yang pakai batik nih. Gue Sekarang disangkain udah cleaner fashion. cuy. Dan sekarang gue ketemu sama dia dan orangnya asik. Gue pertama ngeliat anjing. Gue dikata kayak cleaner gitu kan, pakai batik ramean, pakai batik sendiri. Gue sampai pakai cleaner. Aduh, gue. Ya gue pengen nanya lagi nih dikit lagi. Kalian ini udah berkeluarga belum? Saya sih sudah, anak udah lumayan gede lah. Udah yang gede ya anak? Gue udah. Nah, ketika lu udah berkeluarga nih berdua, terus lu nyalonin jadi pemimpin nih di suatu pernikahan, pasti ada di keluarga nih suami, anak, itu mereka itu dukung nggak kalian tuh nyalonin jadi ketua umum dan sekjen? Sedangkan kan kalian tuh di rumah cuma ngurusin satu suami dan 2 anak kan, atau 3 anak kan. Nah ini di serikat nih lu ngurusin hampir 3.000 anggota yang banyak masalah. Kalau dari keluarga sendiri dukung nggak? Kalau gua sih dari suami ya, Iya. suami sih dukung, tapi karena background dari suami gue juga adalah background organisasi, tapi bertentangan. Suami gue dari versi pengusahanya, Oh. gue dari serikat pekerjanya. Jadi bertentangan dia? Ya lumayan lah di rumah, tapi itulah gue belajar ilmu demokrasi itu dari rumah gitu loh. Jadi kalau lu pulang ke rumah nih, lu sampein keluh kesah tentang anggota atau apa, suami lu jadi pengusaha, lu ngapain? Lu pengusaha aja. Ya gitulah maksudnya. Tapi suami dukung ya? Suami dukung ya? Dan justru malah dia kalau ada mulai keraguan-raguan, dia nanya ke gua, apa sih pengaturannya di ketenaga kerjaan mengenai ini, kata gini. Udah gua Jadi cari. saling sharing lah. Sharing sih, Jadi nanti suami lu jadi pengusaha bisa Iya. ngaatin undang-undang tenaga kerjaan kan? Iya, bisa mengerti perasaan pekerja. Yoi. Ini dari istrinya sendiri nih ngomong ya kan? Jadi ntar kalau suaminya nonton nih, istrinya ngomong sendiri bahwa lu harus ngikutin nih undang-undang tenaga kerjaan. Iya gitu. Kalau dari Mbak Putih gimana? Anak sih so far baik-baik aja, dia Didukung banget ya? Iya. Cuman sebelum ada berkegiatan pasti urusannya kan ngatur rumah dulu segala macam baru kita kerja. Emang ya? Iya, Kartini. Jangan Urusan rumah tangga dulu nih ya berarti ya. Biar Urusan rumah anak-anak beres, bisa makan gitu kan, masak, baru berangkat ngurusin anggota. Tapi motivasi kalian nih berdua, kenapa ya? Lebih dalam lagi kan gue mau nanya, kenapa lu bisa tertarik menjadi ketua umum ya? Karena kan sekarang gini, lu ngurusin orang banyak tuh kan susah kan. banget. Lu sekarang jadi pramugari, yang kata orang pramugari itu gajinya gede, lu tinggal duduk aja, lu bisa beli apa aja ya kan. Dan pramugari kan diminatin sama banyak orang kan. Terus jadi serikat pekerja kan notabene nih kadang-kadang juga banyak kes sama pengusaha, Iya. kadang-kadang karirnya nyanda. Terus kenapa kalian tuh pengen nyalonin gitu? Bingung ya? Gimana ya? Kalau gue sih ngelihatnya simple aja. Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak kita bantu? Kalau kita bisa berkarya di luar pekerjaan kita, kenapa tidak kita masuk ke dalam? Kan kalau jadi pemimpin tuh ya, yang pertama emosinya kan harus terkontrol ya. Terus kalau misalkan banyak banget nih anggota yang nggak suka nih sama kalian berdua, itu gimana tuh nyikapinnya gitu? Gini loh, kalau gue sih punya prinsip di hidup, dimanapun kita berpijak pasti akan ada orang yang mendukung kita dan ada orang yang akan tidak suka dengan kita. Mau kita di rumah, mau di dunia kerja, mau dimanapun pasti ada orang yang suka dan tidak suka dengan kita. Ya sepanjang apa yang kita perbuat itu tidak menyalahi aturan, tidak melanggar asusila, tidak merugikan hak-hak orang lain, udah jalanin aja. Suatu saat orang-orang yang tidak suka itu pun akan tahu gitu loh, tinggal menunggu waktu aja. Gue setuju, Prinsip itu harus ditanam setuju banget gue dalam sama itu, hidup. setuju banget. Tapi di dalam satu pekerjaan kan pasti kalian tuh harus profesional juga. Di satu sisi kalian harus melayani penumpang sebagai pramugari, satu sisi lagi jadi pemimpin, mungkin nanti ya bakalan jadi pemimpin serikat pekerja kan. Nah, dan gue mau tanya lagi sekali lagi, ini pertanyaan terakhir.
komitmen apa yang kalian bisa buat untuk meyakini anggota kalian? Kan pasti kan butuh komitmen kan. Anggota nih tiba-tiba kalau misalkan nanti oh ini nggak jelas nih visi misinya, ya udah kabur atau apa gitu kan. Gimana sih lu cara ngeyakinin ke anggota lu tuh bahwa lu tuh bisa bener-bener ayo kita bersama ngebangun IKG, yuk kita bersama berserikat biar hak kita tuh juga terpenuhi. Coba yang milenial dong. Ya kalau gue sih ya gini loh, karena kita Milenial ini sama kan kolonial ya. kolonial. Aduh. Ya kalau gue sih berpikir gini ya, kita ini kan sebagai pemimpin ya, tiga dari sekian ribu anggota gitu loh. Otomatis bagaimana biar anggota percaya sama cara kepemimpinan kita itu adalah kita harus membangun public image apa terhadap diri kita ini di urusan gue dan Mbak Putri. Nah, kalau image kita sudah membuat percaya kepada publik atau anggota, otomatis nggak mungkin sih anggota nggak bakalan mau gitu loh. Gua rekrut, ayo dong gabung di serikat, nggak mungkin kan? Ayo dong kita berjuang untuk memperjuangkan ini, mau kan? Gitu loh. Tapi kalau gua juga dari cara pembawaan gua atau dari opini publik yang gua tampakkan kepada banyak orang, gua nggak meyakinkan mereka, ya otomatis kita juga nggak akan yakin kita. Otomatis dari sekarang semuanya harus dijaga lah. Terus kebanyakan orang tuh ngelihat satu sisi perempuan ya. Ini perempuan nih, yang tanda kutip kan kebanyakan orang lemah, tuh pasti ya gemulai, lemah, terus suka bawa perasaan kalau mimpin ya kan. Gimana nih cara lu berdua tuh buat ngubah image tersebut tuh gimana? gimana nih calon? Ya apa ya? Dari mana? Untuk Mengubah image nih bahwa perempuan tuh gitu sebenarnya loh. bisa lo mimpin gitu. Iya. Perempuan tuh bisa mimpin, gak hanya laki-laki aja kan. Jangan salah, justru malah menurut gue ya, gue bukan diskriminasi gender ya. Iya. Kalau perempuan yang mimpin itu, orang tuh agak lebih terkagum daripada laki-laki yang mimpin. Kalau laki-laki yang mimpin kan udah biasa, presiden banyak udah laki-laki. Iya, rata-rata presiden laki-laki ya. Iya, di saat presiden perempuan kan orang lebih wow gitu Kok loh. bisa nih perempuan bisa? jadi Berarti pemimpin bukan ya? perempuan biasa-biasa aja, bukan perempuan yang yang seperti pada umumnya yang cuma tahu kosmetik dapur gitu kan. Ya kalau gua sih berpandang kalau ada pemimpin perempuan pasti nih orang punya kelebihan khusus yang gak akan orang tahu. Menarik sih, karena ya gue sendiri sih juga sama sih. Jadi perempuan tuh jangan dari cara beraninya dia aja tuh iya kan udah menunjukkan bahwa dia tuh seorang pemimpin kan, dan bisa merubah cara pandang masyarakat kan, bahwa perempuan tuh nggak harus dipandang rendah kan gitu. Iya, Lu itu perempuan tuh kayak nggak usah masih ngurusin wanita kan iya, nggak usah ngurusin dapur, ngurusin anak, nggak gitu kan. Wanita juga pengen mengekspresikan bakat dia kan. Nah itu aja sih yang gue pengen tanyain. Cukup menarik juga sih ngobrol sama kalian ini. Mungkin di lain waktu kita bakalan ketemu lagi ya. Ditunggu. Kita bakalan bikin lagi. Janji ya. Iya, gue janji nih. Janji nih gue mungkin minggu-minggu depan lah gue bikin kita sambil jalan-jalan. Iya. Kita sambil jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol santai. Ditunggu. Sambil ngobrol santai tentang ngedalam ini gimana sih cara lu tuh mimpin nanti ke depannya gitu kan. Nah, nanti kalau lu pengen tahu ke depannya gimana sih cewek-cewek ini, pramugari ini mimpin serikat dan konsep-konsepnya ini, kita di next video, oke? Thank you Mbak Sip. kehadirannya. Semangat terus ya. Iya ini. Oke, Mas.